Perkenalkan, nama saya Julius Wardi. Saya mahasiswa STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, Prodi PGSD kelas A9 semester 6. Di sini saya akan menjelaskan teknik menggambar panorama, menjelaskan tentang tanda medan dan tanda jejak. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan teknik membuat gambar panorama. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian panorama. Panorama adalah membuat gambar suatu pemandangan atau medan alam dalam bentuk sketsa atau gambar sederhana yang menunjukkan suatu daerah dengan sudut pandang tertentu. Panorama berguna untuk melukiskan situasi dan kondisi suatu tempat pada satu waktu, sehingga ketika suatu saat kembali lagi ke daerah tersebut, kita akan dapat melihat perubahan-perubahan yang terjadi. Kemudian yaitu teknik menggambar panorama. 1. Carilah arah sebagaimana yang ditugaskan dengan menggunakan kompas bidik atau biasanya dalam kisaran derajat. Misalnya antara 150 derajat sampai dengan 210 derajat. Jika arah hanya diberikan satu sudut, semisal 140 derajat, arah dibuat dengan patokan ditambah 30 derajat dan dikurangi 30 derajat, sehingga menjadi 140 derajat plus 3 derajat sama dengan 170 derajat, dan 140 derajat dikurang 30 derajat sama dengan 110 derajat. Jadi, arah yang dibuat panorama menjadi antara 110 derajat sampai dengan 170 derajat. Teknik yang kedua yaitu bidik dengan kompas arah satu benda, atau lebih baik benda yang terlihat menonjol sebagai titik pusat. Catat arah atau dalam derajat titik pusat tersebut. Teknik yang ketiga yaitu lihat objek yang akan digambar dengan menggunakan alat pembidik dengan titik pusat tepat di titik pusat alat pembidik, dan sisi kanan kiri tidak melebihi arah yang ditentukan. Yang keempat, gambar semua objek yang tertangkap dalam alat pembidik. Objek yang digambar adalah objek yang tidak bergerak atau berubah tempat, sehingga benda-benda yang bersifat sementara atau berpindah tempat seperti mobil, hewan, awan, dan orang tidak perlu digambar. Yang kelima yaitu setiap benda diberi arsiran yang berbeda dengan ketentuan. Yang pertama yaitu objek yang diberi arsiran yang rapat. Yang kedua, objek yang lebih jauh dengan arsiran yang lebih jarang. Teknik yang keenam yaitu pada bagian atas atau pojok kiri gambar, beri gambar anak panah yang menunjukkan letak arah utara. Teknik yang ketujuh yaitu bagian bawah gambar menjadi 3 bagian, dan pada masing-masing bagian dituliskan. Yang pertama itu bagian pertama, tuliskan identitas regu pembuat seperti nama regu, nomor kapling, perkemahan atau nomor peserta lomba, pangkalan, gugus depan, kuartir, ranting, dan lain-lain. Yang kedua itu bagian kedua, tuliskan waktu dan tempat pembuatan seperti hari, tanggal, jam, dan tempat pembuatan sketsa pemandangan, arah atau besar derajat titik pusat, dan keadaan cuaca. Yang ketiga itu tuliskan keterangan gambar untuk masing-masing arsiran. Itu adalah cara membuat panorama atau sketsa pemandangan. Kemudian saya akan menjelaskan tanda medan. Tanda medan adalah
simbol-simbol atau gambar yang melambangkan kondisi atau situasi medan dalam sebuah peta. Tanda medan ini digunakan dalam berbagai kegiatan mapping atau pemetaan, seperti peta perjalanan dan peta pelita. Sebagai penunjuk keadaan di kanan dan di kiri jalan, juga pada peta lapangan dan lokasi sebagai penanda kondisi dan situasi medan yang tergambar di peta. Scouting skill dalam pembuatan tanda medan menggunakan gambar-gambar simbol yang sederhana, mudah dibuat dan umum diketahui oleh orang lain, sehingga pada saat melakukan perjalanan sekalipun, tanda-tanda ini dapat dibuat dengan cepat tanpa menghambat perjalanan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yaitu saya akan menjelaskan tanda jejak. Tanda jejak dalam pramuka. Tanda jejak digunakan sebagai salah satu materi dalam sebuah permainan besar atau weight game. Weight game adalah permainan penjelajahan di alam terbuka dalam bentuk mencari jejak atau orienteering dengan menggunakan tanda-tanda jejak. Membuat peta, mencatat berbagai situasi dan dibagi dalam pos-pos. Tanda jejak juga dapat digunakan dalam sebuah kegiatan penggambaran, penjelajahan, hiking, mendaki gunung, dan sebagai jenis kegiatan di alam bebas lainnya. Tanda jejak adalah tanda untuk menunjukkan sesuatu, apakah itu arah, jalan atau bukan, hal-hal lain tentang peristiwa atau kejadian. Dalam kepramukaan, tanda jejak selalu bersifat rahasia. Untuk membuat tanda jejak dapat dipakai batu, kayu, ranting, goresan, rumput, dan benda-benda lain. Benda yang dapat dijadikan sebagai tanda. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih.